أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Babus Salam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan taufiknya sehingga kita bisa mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi ini sehingga kita bisa paham dan kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dari pelajaran yang kita ambil nanti. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan belajarnya kembali di hadis yang ke-41 ya. Hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41 temanya apa Pak Riman kalau di situ? Iya, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Hadis yang ke-41 nanti kita akan belajar berkaitan dengan hawa nafsu dan keimanan kita. Ya. Yang berkaitan dengan kita mengikuti ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian untuk ini ya konsentrasi yang mau maju ke depan dipersilahkan, yang masih di belakang sehingga kita mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu ini. Ibu-ibu monggo ya bisa mengkondisikan untuk kita belajar karena tadi kita ini insyaallah ada beberapa berkaitan dengan hal penting untuk keimanan kita. Al-hawa wal iman. Kalau di sini temanya adalah hawa nafsu dan keimanan. Hawa nafsu dan keimanan. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, hadisun hasan sahih
ruwina fi kitabil hujjah isnadin sahihin. Walaupun nanti ada perbedaan bahwa Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini dhaif ya. Akan tapi Imam Nawawi menjelaskan hadis ini hasan sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah ibni Amrin ibni As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian, hatta sampai yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsu kita itu mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya pun pendek ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Berarti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan apa? Hukum kebalikannya. Tadi kan tidak sempurna keimanan seseorang sampai mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau orang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, imannya sempurna, insya Allah. Dan alhamdulillah, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Niki simpel ya, sangat dipahami ya. Kita membaca faedahnya Bapak-Ibu sekalian. Al-hadisu aslun fi wujub ittiba'i ma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-41 ini Bapak-Ibu sekalian adalah fondasi atau dasar di mana kewajiban mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah apa? Pondasi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diikuti. Dalilnya apa? Dalil dari hadis. Salah satunya adalah dari hadis yang ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawi ini. Wa ma'nahu yashhadu lahul Qur'an fi ayatin katsiratin, dan telah ya, dan sebagai buktinya adalah yang ada di dalam Al-Qur'an yang mana ayatnya sangat banyak menjelaskan tentang kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Fala, tidaklah demi Tuhanmu mereka itu beriman hatta sampai mereka berhukum ya, dengan apa yang telah datang dari kamu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Kita Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita kan pengen keimanan kita apa? Sempurna apa kurang? Sempurna. Makanya kita apa? Hawa nafsu kita harus mengikuti apa? Mengikuti petunjuk ya, apa yang telah Allah tulis dalam Al-Qur'an dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Kira-kira kalau kita mengikuti petunjuk itu ayam apa mboten? Ayam ya.
Tapi berat apa mboten? Kadang berat ya. Makanya dalam suatu hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikat, fa ammal muhlikat fa huwa muttaba'un wa syukhul muta' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu berhasil, dan ada 3 perkara yang menyebabkan 3 orang ya, orang itu adalah hancur. 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu hancur adalah fahawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ini kaitan dengan kemarin, bisa kita ambil pelajarannya dari hadis yang ke 40 ya, dari Arba'in An-Nawawi ini. Kemarin terakhir adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Gitu. Tadi dijelaskan ada 3 perkara yang menyebabkan seorang itu hancur, dan ada 3 perkara yang menyebabkan orang itu berhasil. 3 perkara yang menyebabkan orang itu hancur adalah mengikuti hawa nafsunya, kemudian kebakhilan, dan bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri. Makanya ini Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tidak kemarin ya, tidak mengenal diri sendiri, terkadang kita apa? Merasa apa? Lebih dibandingkan orang lain. Padahal itu semua adalah yang menghancurkan diri kita. Ini. Makanya terakhir poin yang dari hadis 40 tadi adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal 'azizu man ittaba'a nafsahu hawaha fatamanna 'ala Allahi amani. Poin terakhir dari hadis yang ke-40 kemarin ya. Orang yang cerdas adalah orang yang apa? Ya, mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsunya dan mengerjakan amalan setelah kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya dengan hadis yang ke-41 ya, bahwa hawa nafsu harus disesuaikan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dalam tanda orang yang hancur. Masya Allah ya. Wa tasihun Nawawi lil hadisi min jihadir ru'yah riwayati khalafahu fihi al-Imam Ibnu Rajab fi syarhihi. Imam Nawawi tadi kan mensahihkan hadis ini ya, tapi Imam Rajab tidak mensahihkannya. Ini para ulama ya. Intinya kalau Imam Nawawi mensahihkan, Ibnu Rajab tidak mensahihkannya. Faqala tasihhu hadzal hadis ba'idun jiddan min wujuhi. Pensahihan hadis ini jauh sekali dari berbagai sisi menurut Ibnu Rajab. Tapi Imam Nawawi memasukkannya di dalam hadis yang ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawi ini. Kan ada 4 keistimewaan ya, beberapa keistimewaan dari kitab Arba'in ini. Salah satunya apa? Kebanyakan hadis yang ditulis Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in adalah hadis sahih, yang diambil dari kebanyakan dari Bukhari dan Muslim. Itu ada beberapa keistimewaan penulisan di kitab Arba'in An-Nawawi ini. Tapi di hadis yang ke-41 ini ada perbedaan ulama. Imam Nawawi menjelaskan hadis yang sahih, Ibnu Rajab menjelaskan itu tidak sahih. Tapi itu menurut masing-masing ulama. Wa fihi minal fawaidi, dan di dalam hadis yang ke-41 ini Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nomor setunggal,
Nafyul imani amman lam yakun hawahu tabi'an ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peniadaan keimanan seseorang, artinya apa? Tidak sempurna keimanannya ya. Peniadaan keimanan seseorang yang mana orang tersebut belum atau tidak mengikutkan hawa nafsunya dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, jenengan kalau udah samina wa ata'na dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah sabdakan, insyaallah sempurna imannya. Gitu. Ajarin gampil ya. Ajarin pun gampil. Tapi terkadang kenapa hawa nafsu selalu apa? Membisik-bisikkan supaya kita apa? Mengikuti ya keinginan kita atau menyelisih apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Berarti niki sampun dipraktekkan ya, apalagi kita mau menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan. Ya, kalau kita ya tidak ada persiapan ya, barangkali nanti kita tidak mendapatkan hal yang maksimal di dalam Ramadan. Dan salah satu persiapannya adalah apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Untuk menghadapi bulan Ramadan kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ya, perjuangan Bapak dan Saudara, perjuangan. Apalagi kita mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Kemudian kita tidak mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Akhirnya apa? Mengalir begitu saja ya. Sampai apa? Kita tidak merasakan ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau kita bisa memahami poin terakhir tadi Bapak dan sekalian, poin terakhir ya, yang dari hadis yang ke-40 tadi, itu kita kalau menjabarkannya bisa banyak sekali. Bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ini kan tidak hanya sekedar angan-angan kita ya. Hawa nafsu kan banyak ya. Hawa nafsu apa? Pengen marah hawa nafsu. Ini apa betul? Pengen apa mulai? Pengen beli baju-baju yang bagus-bagus itu ya. Termasuk hawa nafsu juga. Ini apa betul Ibu? Iya. Pengen apa? Pengen lebih barangkali terkenal ya. Supaya amalannya kelihatannya banyak tapi ya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga hawa nafsu dan seterusnya. Berarti kalau kita bisa menerjemahkan poin dari 40 tadi, hadis 40, insyaallah kita ada perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Gitu. Hawa nafsu kita ya kita kalahkan. Masya Allah nih, kalau jamaah Masjid Babu Salam merenungkan faedah dari hadis yang ke-40 tadi terakhir, kemudian bisa mempraktekannya dengan hadis yang ke-41 ini, Masya Allah, insya Allah perubahannya sangat banyak sekali. Iya, perubahannya sangat banyak sekali, dan insya Allah kita akan merasakan betapa nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Dan itu adalah termasuk orang yang cerdas. Termasuk orang yang cerdas. Insyaallah ya. Niki perlu praktek ya. Perlu praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya karena kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Nafjul imani amman lam yakun hawahu tabi'an ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yalzam min nafyil iman nafyu aslihi, dan
dan itu tidak mengharuskan peniadaannya secara keimanan yang sempurna. Artinya peniadaan tidak sempurna keimanan seseorang, bukan berarti imannya seseorang itu langsung hilang, bukan, tapi tidak sempurna keimanan seseorang. Lakin la yunfal imanu illa litarkil wajibin au fi'lin muharramin fala yunfa litarkil mustahab. Akan tetapi tidak dihapusnya keimanan seseorang itu kecuali, artinya dihapusnya keimanan seseorang itu napa, dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib yang Allah perintahkan. Itu bisa menghilangkan, menghapus keimanan kita. Contohnya apa? Jilbab tidak wajib, barangkali seperti itu ya. Yang meyakini sholat tidak wajib, dan dia meyakini benar-benar dalam hatinya bahwa sholat itu tidak wajib, itu bisa menghilangkan keimanan seseorang tersebut. Au fi'lil muharramin, atau dia mengerjakan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu juga bisa menghilangkan keimanan seseorang tersebut. Fala yunfa litarkil mustahab, dan tidak menghilangkan ya iman, atau tidaklah keimanan seseorang itu hilang karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak menghilangkan keimanan seseorang, tapi mengurangi keimanan seseorang. Kama nabbaha ila dalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah ya. Ini berkaitan dengan kesempurnaan keimanan kita, kesempurnaan keimanan seseorang. Intinya apa Bapak? Berarti hawa nafsu kita harus diikutkan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati ya. Dan jenengan pernah merasakan buatan Bapak ini, semakin tua itu semakin sepuh, terkadang kita semakin khawatir dengan keimanan kita, napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Semakin tua kita terkadang semakin khawatir keimanan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, kita rasakan barangkali seperti itu. Berarti kita harus apa? Harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti ada kekhawatiran kan ya? Kita semakin dekat dengan ajal kita ya, terkadang merasakan apa? Kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala ya, menguji kita, sehingga kita yang awalnya taat di dalam atas sunnah, kemudian kita diselewengkan dalam hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya wonten apa mboten? Banyak ya. Yang awalnya rajin mengikuti kajian, mengikuti sunnah, tapi dalam sesuatu hal barangkali Allah uji, akhirnya apa? Akhirnya dia jauh dari sunnah. Makanya kalau sudah sepuh niku tanda kebahagiaan apa? Bersyukur, istighfar, kalian apa? Tobat ya. Bersyukur, istighfar, tobat ya. Banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang angan-angan juga. Insyaallah itu salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kita mungkin di akhir-akhir usia kita. Tapi kadang ibu ya. Kemarin kan kita dijelaskan ya, kalau di waktu pagi jangan menunggu waktu sore, apabila di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Ini nyata Bapak dan sekalian ya. Nyata. Terkadang ada seseorang yang dia itu mungkin belum bahagia dengan keimanannya, ya, belum bahagia dengan keimanannya, tapi sudah merasa terbebani dengan syariat Islam ini.
Terkadang yang awalnya semangat, lama-lama apa? Lama-lama futur. Ya. Contohnya anak sekolah, tetangga itu ya, anaknya dari awal rajin sekolah. Kalau nggak sekolah kadang orang tuanya ngomeli. Mungkin di SD SMP ya, itu masih mengikuti arahan dari orang tuanya. Kemudian pada saat udah gede, akhirnya apa? Iya, akhirnya apa? Bisa kebalikan dari yang waktu kecil tadi. Makanya kita, ya, Masya Allah, keimanan ini sangat mahal sekali, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan, ya, dan kita berada di atas manhaj salafus soleh Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebuah nikmat yang mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk merasakan itu kita perlu mujahadah, Bapak sekalian. Keimanan kita perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kadang kita diuji dengan sakit, ya. Terkadang sakit lama. Kemarin ada cerita tetangga di Sidoarjo itu, ya, sakit lama di dalam saluran kencingnya, ya, sampai berbulan-bulan sakit, sampai dioperasi dan seterusnya, dan itu butuh waktu lama. Terkadang apa? Merasa jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertolongan Allah tidak datang. Ya. Ini berarti perlunya kita senantiasa merasakan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ingin apa kalau kita sudah merasakan seperti itu? Supaya kita lebih banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu? Kalau kita masih merasakan ada nikmat yang besar di dalam kehidupan kita, musibah yang paling, ya, yang di bawahnya kan masih bisa kita apa? Kita jenengan kan mendapatkan nikmat yang besar, ya, terus ada musibah yang di bawahnya itu, berarti masih bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan anak, ya, dengan suami, dengan tetangga, dengan mertua, insya Allah itu masih bisa kita anggap hal yang lebih kecil. Tujuannya supaya apa, Bapak dan supaya kita mengikuti hawa nafsu kita adalah apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah contoh ciri orang yang cerdas. Gitu? Orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya adalah orang yang cerdas. Dan semakin kita bisa mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, mampu mengalahkan hawa nafsu kita, berarti kesempurnaan iman kita semakin sempurna. Masya Allah, ya, semakin sempurna. Makanya pentingnya kita mengenal diri sendiri, ya. Supaya kita tahu diri, supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, untuk kita tundukkan dalam rangka mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah nomor kali, anna mahabbatal abdi likulli ma yuhibbullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min kamalil iman. Sesungguhnya kecintaan seorang hamba terhadap segala sesuatu yang itu dicintai Allah dan Rasulnya itu menunjukkan kesempurnaan iman orang tersebut. Jenengan kalau mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, berarti keimanan kita semakin sempurna. Semakin sempurna. Makanya ini kan ajaran di tangan kanan, ya, kebaikan tangan kanan, ya, atau di sisi kanan, biasanya hawa nafsu selalu menarik untuk mengikutinya, ya, untuk mengikutinya. Makanya kalau kita mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, berarti keimanan seseorang itu semakin sempurna. Karena dia meyakini ini adalah ajaran dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ya. Ini, ya, kita harus banyak berdoa Bapak sekalian supaya kita bisa mengamalkan ini. Tidak hanya sekedar kita, ya,
belajar tapi tidak ya memahaminya. Kita belajar harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa paham, setelah itu kita bisa mengamalkan ajaran tersebut. Yeah. Faedah nomor 3. Anna karahata syai'in mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yunafil iman. Sesungguhnya kebencian terhadap sesuatu dari apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghilangkan keimanan seseorang. Kalau tadi kan mencintai apa yang Allah cintai dan Rasulnya itu menunjukkan kesempurnaan keimanan. Faedah nomor 3, bahwa kalau seseorang itu membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, itu bisa menghilangkan keimanan. Dulu kalau kita belum mengenal sunnah kan, kalau saya dulu di bengkel ya, di kerja di Jakarta itu, kalau kita pakai cingkrang itu dipanggil apa? Kebanjiran kan ya. Ya, kalau ada jenggotnya, iya itu sudah masyhur waktu zaman-zaman awal ya, tidak pasti itu. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Barangkali nanti kita termasuk membenci apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu masih semarak nih Pak nih, di awal-awal dakwah itu ya. Kalau cingkrang berarti kebanjiran. Ya. Kalau jenggotnya panjang kambing, ya. Apalagi orang-orang umum itu ya. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin menyebar dan banyak orang yang mengenal sunnah ini, alhamdulillah ya. Takutnya kita membenci apa yang datang dari Rasulullah SAW. Yang mana konsekuensinya apabila kita membenci yang datang dari Rasulullah, itu bisa menghilangkan, menghapus keimanan kita. Imma li aslihi aw li kamalihi al-wajib. Entah itu yang asalnya, artinya iman secara keseluruhan, atau kesempurnaan iman orang tersebut. Tergantung dengan kebencian orang tersebut dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah nomor sekawan, wujubu tahkimi Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli masailid dini al-i'tiqadiyah wal amaliyah wa ridha bidzalika wa taslim. Wajibnya kita berhukum dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segala permasalahan agama. Di dalam segala permasalahan agama kita wajib berhukum dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang berkaitan dengan i'tiqad kita, keyakinan kita, maupun yang berkaitan dengan amalan kita. Wajib berhukum dengan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang beriman tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, berarti belum sempurna ya, atau bahkan dia tidak beriman ya. Kita banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membayangkan ya kalau kita dijauhkan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengingat-ingat siapa sih kita ini gitu ya. Kita ini kan barangkali ada orang yang desa jauh dari kebaikan, terus mungkin banyak maksiat yang sudah kita kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan itu sebuah kenikmatan. Coba kalau kita
Allah tidak Rahman Rahimnya tidak ini ya, barangkali kita sudah jauh dari kenikmatan iman ini. Barangkali ibu-ibu dulu ya waktu SMP-nya ya belum pakai kerudung, terus jauh dari Islam, ada kesyirikan ya, pernah ke dukun waktu lomba barangkali seperti itu, atau mau ujian minum sesuatu, pernah kan ya teman ya? Dulu kan gitu ya, ada mau ujian apa orang tua kita kadang umben-umben kan, datang ke orang tua gitu kan, terus ya dan seterusnya. Tapi kenapa ya Allah masih memilih kita? Itu kan berarti karunia Allah Subhanahu Wa Taala besar untuk kita semuanya. Pernah ya minum umben-umben nanti itu ke orang tua, maksudnya ke orang tua di desa gitu, biar sukses gitu ya, biar mau ujian nanti dimintakan seperti itu. Waridho bidzalika wa taslim, dan kita ridho dengan berhukum pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berserah diri dengan hukum yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho dan taslim, ridho ya, dan taslim, kita berserah diri. Pasti kita berkeyakinan bahwa apa yang datang dari Rasulullah pasti baik ya. Dan kita harus berserah diri, pasrah dengan hukum yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam adalah agama Islam ya, pasrahan seseorang. Faedah nomor gangsal, tahrimu taqdimi qawli ahadin minan nasi ala qawli Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Haramnya mendahulukan perkataan seseorang dari manusia di atas ucapan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya ya? Kita lebih mengutamakan, meyakini bahwa ucapan seseorang itu lebih baik, lebih benar dibandingkan ucapan Rasulullah SAW. Itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam ini. Pak Didi, Pak Dian. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali sedikit Bapak Ibu sekalian. Faedah nomor berapa? Nomor gangsal ya. Tahrimu taqdimi qawli ahadin minan nas ala qawli Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan mendahulukan perkataan seseorang dari manusia di atas perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para sahabat, kalau perkataannya itu menyelisih Rasulullah, tidak boleh didahulukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu imam besar, ya, kalau itu menyelisih perkataan Rasulullah tidak boleh didahulukan. Apalagi perkataan seseorang yang terkadang banyak maksiatnya, tidak boleh didahulukan di atas perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Allah sudah dan Rasulnya sudah berhukum ini, kalau kita masih menyelisih, berarti kita mendahulukan perkataan siapa? Orang ya, perkataan orang. Kita harus mendahulukan perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah poin penting Bapak sekalian. Kalau ada debat barangkali jenengan nanti ya ngobrol sama tetangga, sama apa, kita sudah berhujah seperti ini, kok tetangga masih itu tuh katanya ustadz itu, katanya ulama itu, katanya guru itu, tapi kok menyelisih perkataan Rasulullah, berarti itu harus kita tinggalkan. Kan kadang kalau orang Indonesia kan gitu ya, itu menurut guru itu, menurut yai itu, menurut ustadz itu, ya. Sedangkan Rasulullah hukumnya bukan seperti itu. Maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di poin 4 tadi,
wajibnya berhukum dengan hukum yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib berhukum dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ini di dalam surat Al-Ahzab 36, ya. Wa makana lil mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya telah menghukum, ya, telah berhukum, membuat hukum terhadap suatu permasalahan, an yakuna lahumul khiyarah, mereka mempunyai pilihan yang lainnya min amrihim, dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah, ya. Berarti kita harus banyak belajar, Bapak Ibu, banyak belajar. Supaya apa? Supaya kita mengetahui ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang ulama sepuh itu, ya, sudah meninggal, kalau di usia 40 tahun dunia itu tidak dapat, ya, jenengan kok sudah usia 40 tahun tapi kok nggak kaya-kaya, berarti kita apa? Fokus ke akhirat. Ya. Kalau 40 tahun kok masih, ya, dunia ini kok nggak jauh dari saya, nggak dapat terus kerjanya siang malam ini dah semua, tapi kok masih seperti ini saja, ya sudah, kita fokus di akhirat. Ya. Tapi kan kadang ada yang usia 40 tahun itu masih apa? Sudah, ya, dunianya sudah dikerja seperti itu, tapi masih orientasinya pada dunia, ya. Terus nggak dapat tapi pikirannya masih dunia. Makanya ulama itu, ya, menjelaskan kalau sudah usia 40 tahun kita tidak mendapatkan dunia, kita apa? Kejar akhirat kita. Berarti apa? Kita harus fokus, ya, dengan bisa tadi, ya, mengetahui diri sendiri kita itu kelebihannya di apa, kekurangannya di apa, untuk apa? Mengejar akhirat kita. Hawa nafsu kita yang dominan di mana, supaya kita mengurangi itu, supaya tidak apa? Tidak menguasai diri kita. Faedah terakhir, ya. Faedah nomor 6. Wujubu taqdimi qauli Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahadin. Hampir sama dengan nomor pinten, Bang? Gasal, ya. Kalau gasal tadi kan haramnya kita mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Rasul. Kalau faedah nomor 6, wajib hukumnya kita mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan seseorang. Kebalikan mawon. Wajib kita mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan orang lain. Itu, ya, insyaallah faedah yang bisa kita pelajari di hadis yang ke-41 ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, meneguhkan kita di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita berharap semakin hari keimanan kita semakin sempurna, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menuntun, ya, semoga kita hawa nafsu kita ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di dalam usia kita. Kemudian kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga khususnya jamaah Masjid Babus Salam dimudahkan di dalam beramal yang baik, diterima amalnya, dan kita berharap kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد